Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, selamat sehat, salam pagi, semangat, dan selamat datang narasumber kita pada sesi kali ini dan kepada seluruh peserta dalam acara onboarding UMKM Lampung 2022. Pada sesi kedua ini, kita akan membahas mengenai sukses jualan online di marketplace nasional melalui virtual meeting. Izinkan saya, Husnatul Amalia, selaku moderator untuk memandu jalannya acara supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu hadirin, di tengah pertumbuhan industri ekonomi saat ini, marketplace menjadi salah satu media tren belanja online yang digunakan oleh masyarakat sekarang. Tentunya ini mendorong para pelaku UMKM untuk dapat beradaptasi dan mampu memasarkan produk dalam dunia digital. Narasumber kita kali ini adalah salah satu dari community development pada tahun 2017 sampai dengan 2019, yang saat ini beliau adalah SME Development Spesialis di Shopee Indonesia. Telah gabung bersama kita di siang hari ini Bapak Leo Kevin Napoleon. Selamat datang Bapak Kevin. Halo, selamat siang Mbak Snatul dan juga teman-teman semuanya. Selamat siang. Selamat siang Pak Kevin, bagaimana hari ini? Sepertinya ini hari yang luar biasa karena kita akan memberikan informasi baru, memberikan semangat baru kepada pelaku UMKM tentunya Pak Kevin ya. Betul. Jadi harus semangat ya Mbak Husnatul ya dan teman-teman semua ya. Baik, mudah-mudahan teman-teman nanti di sini peserta pelaku UMKM bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga nanti bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita hari ini. Tema materi yang akan disampaikan oleh Pak Kevin pada hari ini adalah jualan sukses bersama Shopee. Bapak Ibu peserta pelatihan nanti dapat mengajukan pertanyaan melalui chat box yang nantinya pertanyaan akan dibahas oleh narasumber pada sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Leo Kevin Napoleon, waktu kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Husnatul atas waktu dan juga kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya hari ini ya, dan juga semangat tentunya mengikuti pelatihan di siang hari ini. Sebenarnya ini adalah jam-jam rawan nih ya untuk Bapak Ibu mengikuti pelatihan, tapi mudah-mudahan tetap semangat nih. Nah, saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bank Indonesia di cabang Lampung yang sudah berkolaborasi juga dengan Shopee untuk kita bisa lebih dekat juga dengan teman-teman UMKM untuk mengedukasi nantinya bagaimana tata cara berjualan secara digital, dan juga nanti akan ada pelatihan lanjutan juga dari Shopee. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya nggak sendirian, tapi ada juga Kak Pora yang sudah hadir bersama kita juga. Halo. Nah, Kak Pora ini nantinya akan membantu praktek ya nanti ya Kak Pora ya? Betul. Oke, nah jadi saya harap Bapak Ibu juga tetap semangat nih, dan saya sebelum mulai biasanya akan kenalan dulu sama Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan bergabung. Boleh ya disampaikan di kolom chat nih kira-kira produk jualannya apa nih ya yang akan dipasarkan ataupun yang sedang dijual oleh Bapak Ibu. Biasanya produknya macam-macam ya Kak Pora ya kalau dari Lampung ya Kak Pora ya. Betul, ada yang makan ringan nih Kak Kevin, gitu ya. Punya ada kerupuk kemplang nih kalau nggak salah nih, kalau dari Lampung tuh. Betul, terus ada juga nggak nih yang Lampung jualan biasanya. kerupuk kemplang nih? Nah, ada nggak nih yang jualan keripik dan kerupuk? Boleh ya? Ibu Eva jualannya kria. Ya, oke. Produknya krianya apa nih Bu Eva? Mungkin boleh dikasih tahu di kolom chat ya. Bapak Ibu yang lainnya boleh ya sambil kita kenalan. Bapak Ibu berjualan produk apa saja nih ya? Oke, di sini ada Kak Sulastri ya berjualan batik tulis Lampung ya dengan pewarna alami yang ada dari kulit jengkol. Wah, produknya menarik ya. Kemudian ada Kak Eva dompet, tas souvenir ya. Kemudian juga Ibu Susi kerajinan dari kain tapis. Wah, menarik ya. Bapak Ibu yang lain boleh? Yang belum berkenalan, saya menunggu juga nih
Bapak Ibu berjualan produk apa saja kira-kira? Karena biasanya Lampung akrab juga dengan kopi ya, kopi Lampung nih. Nah, Ibu Dian female produk kue kering dari tepung moka. Oke. Kemudian juga ada UMKM si Bintang ya, keripik si Bintang buah. Kemudian juga ada Nyonya Emi kuliner ya. Lalu juga ada snack segoreng ya, sejenis rangginang tapi berbahan dasar beras. Oke, sudah banyak ya yang berkenalan ya. Yuk, yang belum berkenalan jangan kelewatan ya. Saya pengen juga tahu produknya Bapak Ibu semua apa, karena pasti akan menarik dan bermacam-macam pastinya ya produk-produk dari Bapak Ibu yang ada di Lampung. Dan mungkin saya izin sambil share screen kepada Bapak Ibu untuk kita bisa mulai materinya ya. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu ya, tadi produknya bermacam-macam ya. Nah, sekarang temanya ini sebenarnya adalah jualan laris bersama Shopee. Ya, Shopee ini adalah sebuah marketplace di mana Bapak Ibu nantinya bisa berjualan dan bertemu dengan pembelinya ini secara online. Nah, makanya kita juga punya tema Bapak Ibu harus mengambil peluang berjualan online di tahun 2022 agar jualannya semakin laris manis ya untuk Bapak Ibu semua. Nah, saya ingin tanya sama Bapak Ibu semua, ya yang tadi sudah kenalan kira-kira sudah jualan secara online atau belum nih? Ya, untuk jualannya ini kan macam-macam ya tadi ya. Ada kria, kemudian juga batik tulis, ya ada keripik pisang. Ini sudah berjualan secara online atau belum nih? Ya, kalau sudah boleh dikasih tahu jualannya di mana aja, misalnya di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, ataupun di marketplace ya, di Shopee boleh juga. Ya, silakan ya, boleh Bapak Ibu. Kira-kira siapa saja yang sudah jualan secara online? Nah, Ibu Sulastri udah di Instagram. Kemudian juga Mbak Dian juga sudah lewat Facebook, Instagram, dan juga Shopee. Oke, Ibu Eva baru jualannya di Instagram dan juga Facebook aja. Oke, yang lainnya boleh? Kira-kira sudah ada yang buka di marketplace lain juga atau belum ada yang berjualan di marketplace? Oke, sudah ya Ibu Lena berjualannya di Instagram dan WhatsApp, kemudian Mas Agung ya Instagram, Facebook dan juga Tokopedia, kemudian Bapak Ibu yang lain boleh? Berjualan produknya sudah sampai mana nih ya jualan online-nya nih? Oke, untuk marketplace sudah Shopee dan Tokopedia. Oke, cakep ya. Jadi beberapa dari Bapak Ibu sudah ada yang berjualan dan sisanya saya ingin sebenarnya mengajak Bapak Ibu semua mengenal dulu nih ya peluang-peluangnya sebenarnya seperti apa sih dan juga alasannya kenapa orang ini sekarang menjadikan destinasi belanja ini sebagai salah satu yang paling utama ya. Orang sekarang rata-rata belanja itu pasti survei dulu ya di online, kemudian carinya pasti akan lebih banyak di online. Kenapa demikian ya? Kita lihat sebenarnya dulu ya, Bapak Ibu sebelum pandemi, ini memang orang rata-rata masih belanjanya secara offline. Ya, karena kenapa? Karena kebanyakan masih ragu tentang keamanan produknya, kesesuaian produknya. Ini cocok nggak nih sama saya gitu ya? Bahannya bagus atau enggak? Rasanya enak atau enggak? Gitu. Jadi sebenarnya memang masih banyak keraguan dan juga pengen langsung pegang produknya juga ya pada saat itu. Kemudian juga banyak juga dari kita yang belum melek digital sebelum pandemi, Bapak Ibu. Ya, pembeli-pembeli kita pun ini sebenarnya masih banyak yang belum melek digital pada saat sebelum pandemi. Gitu, makanya penjualan secara online nih masih belum banyak nih dilakukan. Kemudian biasanya yang sudah berjualan secara online atau menggunakan transaksi secara online ini adalah generasi muda yang sudah terbiasa belanja online. Jadi biasanya anak-anak muda nih yang sudah mulai coba jualan online sebelum pandemi ataupun sudah belanja online ya sebelum masa pandemi. Kayak gitu ya. Nah, kemudian juga setelah akhirnya pandemi ini datang ke kita ya, ini kurang lebih sudah lewat 2 tahun ya kita mengalami pandemi ini, di mana pandemi ini pastinya membuat kehidupan kita berubah ya Bapak Ibu ya, banyak sekali kegiatan kita yang dikurangi kontaknya dengan orang lain. Dulu kita dibatasi pergerakannya juga ya dengan pembatasan sosial, akhirnya orang-orang tetap
pengen juga belanja secara nyaman dan akhirnya mulai beralih dengan online. Nah, di online ini karena begitu banyak destinasi website ataupun tempat untuk mereka bisa belanja ya. Nah, makanya orang-orang ini setelah pandemi mulai membiasakan diri Bapak Ibu untuk bisa pakai produk digital. Ya, produk digital nih seperti apa? Seperti misalnya WhatsApp ya. Banyak dulu orang sebelum pandemi belum pakai WhatsApp, sekarang rata-rata sudah punya WhatsApp gitu ya setelah pandemi. Kemudian juga rata-rata sekarang ini setelah pandemi orang-orang cari info untuk belanja online. Ini sebenarnya sudah banyak dicarinya juga lewat online. Lalu juga kita lihat juga peningkatan pengguna di daerah lain ini juga sangat tinggi Bapak Ibu ya. Dulu ya sebelum pandemi kita lihat yang banyak menggunakan online itu hanya dari kota-kota besar. Tapi sekarang sudah mulai merata Bapak Ibu penggunaannya. Dengan adanya pandemi ini akhirnya juga membuat orang akhirnya lebih nyaman dan juga mudah ketika mencari produk dan juga akhirnya sekarang jadi rutinitas orang. Ya kalau mau ngapa-ngapain pasti sekarang online dulu ya yang dicari ya. Mau belanja produk, mereka pasti akan searching dulu di Google ya. Kemudian juga bisa cari juga harga-harga produknya yang menarik ya tentunya. Nah, kemudian kalau ditanya ya, produk-produk apa aja sih sebenarnya yang akan laris gitu ya di tahun 2022? Ini memang kalau dari prediksi tim Shopee ini memang akan bermacam-macam ya Bapak Ibu. Ya kita bisa lihat di sini ada macam-macam produk yang berpeluang laris manis banget di tahun 2022. Yang pertama adalah produk fashion. Ya, kita melihat ya Bapak Ibu sekarang sudah mulai berangsur-angsur membaik nih, akhirnya orang-orang banyak berkegiatan lagi dan juga akhirnya baju-baju ini juga banyak dicari. Nah, di sini baju yang berwarna cerah ataupun bold ya, ini sangat diminati nih di tahun-tahun ini sekarang. Gitu. Jadi makanya sekarang banyak banget orang pakai baju warnanya macam-macam ya. Modelnya juga macam-macam. Kemudian juga rata-rata orang yang belanja produk baju ini rata-rata juga cari produk yang ramah lingkungan dan juga tentu produknya ini mereka pengennya produknya yang simple dan juga nyaman digunakan ya, seperti kaos, daster ya, ini juga banyak naik nih Bapak Ibu penjualannya di Shopee. Nah kemudian juga ada makanan dan minuman ya, ini juga tinggi nih trennya sekarang orang belanja makanan dan juga minuman melalui online. Ya dulu kita nggak pernah kebayang ya Bapak Ibu beli makanan lontong sayur misalnya di online gitu ya, nggak pernah kebayang, tapi sekarang semuanya memungkinkan gitu. Kita bisa beli fresh food ya dari daging, sayur, buah, kemudian juga makanan olahan, lalu juga kita bisa kasih hadiah atau hampers ya yang banyak juga dijual di toko online. Ini sebenarnya akan memudahkan orang akhirnya cari makanan dan minuman. Makanya sekarang tinggi banget nih trafficnya ataupun penggunanya yang mencari produk makanan dan minuman. Nah, kemudian produk kecantikan Bapak Ibu ya. Produk kecantikan ini juga semakin laris ya karena makin banyak brand-brand yang membuka tokonya secara online juga dan akhirnya juga membuat pembeli ini semakin tertarik belanja produknya gitu ya. Sekarang nih orang-orang pada cari perawatan rambut, perawatan kulit ya, kemudian juga bahan-bahannya ini biasanya mereka cari yang bahannya aman, kemudian alami ya, tidak mengandung bahan-bahan merkuri dan sebagainya. Jadi memang tinggi juga nih Bapak Ibu nih produk-produk kecantikan. Nah, selanjutnya juga karena kita masih di banyak kegiatan kita yang dilakukan di rumah aja, akhirnya setelah pandemi kategori untuk perlengkapan rumah tangga ini sangat tinggi nih Bapak Ibu sekarang ya. Banyak orang juga yang berkegiatan di rumah seperti bekerja ya. Beli botol minum untuk di rumah, filter air, kemudian kursi untuk WFH, kemudian juga peralatan dapur, perlengkapannya ya. Ini juga banyak dicari akhirnya karena lebih banyak waktu ya yang digunakan oleh banyak orang ini untuk memberesi rumahnya, membenahi rumahnya atau melengkapi perlengkapan rumahnya. Nah, kemudian juga kesehatan dan juga olahraga, lalu juga ada hobi dan koleksi. Di sini karena orang banyak di rumah aja, akhirnya mereka tetap pengen sehat, terus juga pengen tetap seneng di dalam rumahnya dengan kita beli yang namanya vitamin,
kemudian juga kita bisa beli macam-macam berkaitan dengan hobi dan juga games ya. Jadi tetap bisa fun nih di rumah dan juga sehat sebenarnya ya. Dengan Bapak Ibu bisa berbelanja secara online. Nah, ataupun nantinya orang-orang ini sebenarnya banyak sekali trennya yang berbelanja secara online akhirnya di tahun 2022. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sini kita dari Shopee kita mempunyai langkah-langkah untuk mendukung teman-teman UMKM ya. Karena memang di masa pandemi ini pilar penggerak roda yang paling penting itu adalah UMKM Bapak Ibu. Makanya Shopee nggak mau ketinggalan nih untuk bisa dukung Bapak Ibu semua gitu ya dalam hal Bapak Ibu nantinya mengembangkan bisnisnya di Shopee. Nah, yang pertama ini ada program gratis ongkir ya. Nah, program gratis ongkir ini adalah program favoritnya pembeli. Ya, biasanya orang kalau belanja online carinya adalah program gratis ongkir ya. Kalau nggak dapat gratis ongkir biasanya nggak jadi belanja gitu ya, nungguin dulu gratis ongkirnya dapat nih di akunnya atau di tokonya. Ya, kemudian juga ada jasa kirim yang banyak nantinya bisa Bapak Ibu pakai ya ketika jualan di Shopee. Ini nanti akan mudah sekali dipilih karena macam-macam jasa kirim ini sudah bisa dipakai. Apalagi di Lampung ya, banyak sekali jasa kirim yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian pembayarannya juga bisa pakai banyak metode. Ya, ini sebenarnya juga menjadi alasan kenapa banyak orang-orang yang sekarang belanja di Shopee ya dengan mudah, nggak punya rekening ya. Juga bisa belanja dengan COD ya, kemudian juga bisa bayar langsung di Alfamart atau di Indomart. Ini juga akan memudahkan sehingga orang-orang sebenarnya akan gampang ya ketika nantinya bertransaksi di dalam Shopee nantinya. Jadi pengunjungnya selalu ramai nih ketika nanti Bapak Ibu berjualan di Shopee. Kemudian juga penggunaan aplikasinya mudah dan juga terup to date gitu ya. Di sini semudah Bapak Ibu pakai sosial media juga nih ya. Kalau udah pakai sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan yang lainnya, ini pasti sudah familiar juga ya dengan penggunaan Shopee nantinya. Nah, nggak hanya itu ya, nanti Bapak Ibu bisa ikut juga program ekspor Shopee gitu ya. Kita punya program ekspor ini gratis untuk teman-teman UMKM ini sampai ke 7 negara di mana Shopee berada. Gitu. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa ikut nih ya. Produknya nggak hanya dipasarkan di Lampung aja, di Indonesia aja, tapi bisa nantinya tahapannya setelah ini Bapak Ibu akan bisa sampai ke ekspor dengan program ekspor Shopee. Ya. Nah, nggak sampai di situ aja, kita juga punya program pelatihan untuk Bapak Ibu seperti kelas hari ini, kelas Sobat UKM Shopee, dan juga kelas Bimbel Shopee. Jadi nantinya kelasnya ini akan diberikan berkelanjutan pada Bapak Ibu setelah kelas ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi absensi di dalam kelas ya, yang di dalam grup yang sudah dibagikan ya, ini nanti kita akan lihat akun Shopee-nya. Apakah sudah jadi toko atau belum ya. Kemudian nanti kita akan undang untuk ikut kelas-kelas selanjutnya dari Shopee untuk meningkatkan penjualan. Ya, jadi nanti jangan sampai nggak ikutan ya untuk upload produk supaya bisa semakin menarik nih ya. Bapak Ibu berjualannya bisa semakin paham juga tata caranya seperti apa. Nah, kemudian ini ada kampus Shopee dan juga kampus UMKM Shopee. Ini adalah program-program juga dukungan berupa nantinya Bapak Ibu bisa ikut kuliah online ya, ataupun nanti bisa datang juga nih di kampus UMKM Shopee. Nah, untuk saat ini di Pulau Sumatera kita baru ada di Pulau Medan, di Kota Medan gitu ya. Jadi nanti ditunggu secepatnya mungkin Shopee akan bisa datang juga ke tokonya Bapak Ibu semua. Ya, sambil ditunggu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa ikut yang namanya program-program promosi agar semakin meningkatkan penjualannya. Dengan program promosinya ini kita siapkan khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti kelas Shopee. Ya, yaitu ada kelas Shopee Pilih Lokal ya, atau campaign Shopee Pilih Lokal, kemudian Kreasi Nusantara, Hot Deals ya, ini semua Bapak Ibu nanti bisa ikuti ya. Di dalam kelas lanjutannya kita akan biasanya berikan formulir-formulir untuk Bapak Ibu semua.
Ya, jadi ditunggu ya Bapak Ibu ya. Kita nggak hanya edukasi aja, tapi pengen juga bantu penjualannya Bapak Ibu lewat program promosi ini. Ya, kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan coba mulai masuk gimana ke teknisnya nih. Gimana cara jualan cepat di Shopee. Ya, silakan Bapak Ibu bisa sama-sama kita praktek ya untuk buka aplikasi Shopee-nya. Ya, silakan boleh dibuka aplikasi Shopee-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung cek terlebih dahulu di aplikasi Shopee-nya ini apakah sudah berjualan atau belum. Ya, caranya adalah Bapak Ibu nanti bisa menuju ke bagian saya di pojok kanan bawah. Ya, boleh sama-sama dibuka aplikasinya, Bapak Ibu. Boleh dibuka aplikasi Shopee-nya dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian masuk ke pojok kanan bawah ke menu saya. Masuk ke pojok kanan bawah menu saya. Nah, di situ ya. Kemudian Bapak Ibu bisa cek nih di menu saya ini apakah ada tulisan mulai jual atau enggak. Ya, di scroll ke bawah pelan-pelan biasanya ada tulisan mulai jual Bapak Ibu. Ya, bisa dicek Bapak Ibu untuk tampilannya apakah ada tampilan mulai jual atau enggak. Boleh ya, sama-sama dicek terlebih dahulu. Nah, saat ini Shopee kita sedang lagi ada kendala Bapak Ibu ya untuk menu toko saya di beberapa handphone ini menjadi tidak terlihat ya. Nah, nanti Bapak Ibu jangan khawatir ya, ini sedang menjadi prioritas pertama kita nih untuk kita bisa perbaiki ya, karena ini baru saja terjadi kurang lebih setengah jam yang lalu gitu ya. Untuk Bapak Ibu semua ini bisa sambil ditunggu ya untuk tampilan toko sayanya ini supaya bisa muncul nanti sebentar lagi ya. Nah, sekarang nantinya Bapak Ibu bisa langsung mengisi ya untuk Bapak Ibu yang sudah ada tulisan mulai jualnya. Ini bisa mengisi nama toko, kemudian alamat tokonya, kemudian email dan juga nomor handphonenya silakan dimasukkan. Ya, jadi silakan terlebih dahulu nanti registrasi dulu nih sebagai penjualnya dengan nama toko, alamat toko dan juga email dan nomor telepon. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu nanti isi ya pelan-pelan aja ya untuk alamat ini karena banyak yang harus diisi seperti nama, nomor telepon, kecamatan ya, jalan rumahnya di mana ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa diisi terlebih dahulu. Nah, karena toko saya ini sudah ada tampilan toko saya, Bapak Ibu ya. Jadi memang saya nanti akan memberikan video aja untuk Bapak Ibu semua mulai jual ini tampilannya seperti apa gitu ya. Yang akan saya bagikan di dalam grup WhatsApp karena kita ada videonya juga untuk Bapak Ibu semua ya. Oke. Nah, jadi nanti untuk Bapak Ibu yang saat ini mengalami kendala ya, boleh nanti sambil melihat video yang kita berikan ya di dalam grup WhatsApp. Nah, jadi biasanya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengisi informasi nama toko, kemudian juga alamat toko, email dan juga nomor telepon, nanti Bapak Ibu tinggal pilih jasa kirim yang mau dipakai. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, biasanya jasa kirim dekat rumahnya Bapak Ibu nih kalau di Lampung pakai apa nih biasanya? Boleh. Ya, biasanya pakai apa? Ada yang pakai JNE, JNT, terus apa lagi? Si cepat ya, macam-macam ya. Biasanya pakai apa Bapak Ibu kalau di show? Kalau belanja gitu ya. Pakai JNE, oke. Ya. Yang dekat dengan rumah juga boleh. Yang paling dekat dengan rumah. Oke, ada yang GNT, JNE, Wahana ya.
kemudian dekat rumah JNE. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu pilih gitu ya, untuk nanti Bapak Ibu pakai di dalam Shopee, dan nanti saya akan jelaskan gimana tata caranya ya, supaya Bapak Ibu bisa tahu nih ketika ada pesanan gimana cara menggunakannya ya. Nah, nanti silakan diklik aja di bagian untuk diselesaikan, kemudian nanti bisa dipilih salah satu jasa kirim yang tadi Bapak Ibu mau pakai ya, kemudian nanti tinggal masuk ke bagian tambah produk. Nah, di bagian tambah produk ini tentu Bapak Ibu perlu membuat pembelinya bisa langsung naksir sama produknya Bapak Ibu nih ya, supaya langsung jatuh hati dengan tampilan produknya Bapak Ibu, dengan beberapa tips dan trik dari tim Shopee ini yang kita pelajari ya Bapak Ibu ya, dari seller-seller yang sudah laris manis berjualan tapi umur tokonya masih sebentar ya. Ibaratnya ini baru buka toko tapi sudah laris nih, biasanya kita cari tahu nih Bapak Ibu kenapa ya. Yang pertama tentu adalah tampilan fotonya harus menarik Bapak Ibu ya. Tentu ketika jualan online, orang-orang hanya bisa melihat dari layar kaca ya. Melihatnya tentu melihat fotonya, melihat produknya. Ini tentu produknya harus menarik. Nah, silakan Bapak Ibu bisa pasang sampai 9 foto nantinya di setiap produknya Bapak Ibu. Dan di foto yang paling depan ya, atau foto yang paling utama ya, ini namanya foto sampul atau foto utama. Ya, jadi kan banyak ya produk-produk di Shopee ya. Nah, pertama kali orang akan melihat foto yang paling depan Bapak Ibu. Nah, disarankan menggunakan foto dengan background warna putih. Ya, kemudian juga kalau Bapak Ibu produknya putih bisa menggunakan background juga warna polos ya. Jadi tidak ada gangguan-gangguan lainnya, dan juga orang-orang akan lebih fokus kepada produknya pastinya ya kalau backgroundnya polos. Nah, kemudian kalau produknya bisa dipakai, Bapak Ibu bisa pakai model untuk nanti di foto di depan backgroundnya seperti ini ya, menggunakan model dengan background yang polos ya. Nah, kemudian kalau jualan online jangan cuma satu ya Bapak Ibu ya fotonya ya. Nggak boleh jualan online itu fotonya hanya satu. Kira-kira kenapa Bapak Ibu alasannya? Kenapa kita nggak boleh pasang fotonya hanya satu ketika jualan online Bapak Ibu? Boleh ya di sharing di kolom chat, kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa nih? Nggak boleh pasang fotonya cuma satu. Kata Mas Agung kurang detail, informasinya jadi nggak lengkap. Oke, boleh ya. Menurut Bapak Ibu yang lain gimana? Ya, kira-kira kalau jualan online kenapa nggak boleh pasang fotonya cuma satu? Boleh ya, disampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kenapa nih? Konsumen jadi tidak bisa memilih. Oke, dari Ibu Susi ya. Lalu juga sepi kelihatannya ya, kata si bintang buah ya. Nah, lalu yang lainnya boleh? Kira-kira kenapa kita nggak boleh pasang foto cuma satu Bapak Ibu ya? Kurang menarik konsumen, supaya lebih menarik. Oke ya. Jadi yang Bapak Ibu sampaikan itu benar ya Bapak Ibu ya. Tapi memang salah satu alasan juga kenapa foto produk itu harus lebih dari satu, karena memang ketika orang belanja online mereka tuh pengen tahu detail tentang produknya Bapak Ibu. Ya, kalau kita belanja langsung gitu ya, kita pasti pegang produknya. Cium misalnya produknya wangi atau enggak gitu ya kalau makanan. Kemudian juga bisa Bapak Ibu coba testernya kayak gitu ya. Itu kalau belanjanya secara langsung. Kalau online tentu mereka hanya melihat foto. Kalau fotonya cuma satu, akhirnya mereka nggak bisa membayangkan produknya gimana kalau kayak saya pakai, gimana kalau saya beli, ini cocok atau enggak nih, produknya kebesaran atau enggak ya, enak nggak nih produknya ya, ini nggak bisa dilihat, dirasakan ya, nggak bisa dirasakan.
Nah, di sini Bapak Ibu tentu harus pasang foto yang lebih banyak supaya bisa menggambarkan apa yang pembeli cari. Sebagai contoh ya, Bapak Ibu kalau pasang foto depannya tentang tas seperti ini, dikasih tahu ya, nggak hanya dari depannya, tapi kelihatan dari bawahnya seperti apa, tampak belakangnya seperti apa, tampak dalamnya seperti apa. Jadi orang tuh membayangkan, oh bentuk tasnya tuh ternyata dalamnya kayak gini. Bisa kita pakai buat taruh botol minum, payung ya. Tapi kayaknya ini nggak cocok untuk tas laptop misalnya. Jadi hanya untuk tas-tas santai aja nih. Ya, jadi pembeli tahu ya Bapak Ibu ya kalau fotonya ada banyak. Nah, kemudian yang lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu juga punya foto panduan. Panduannya entah panduan rasa, panduan komposisi, panduan ukuran itu boleh. Ya, jadi orang juga bisa tahu nih ukurannya ada apa aja, rasanya ada apa aja, bisa kelihatan. Ya. Kemudian kalau produknya bisa dipakai ya silakan bisa dipasang di foto produknya ini dengan model atau difoto semenarik mungkin ya. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh biar lebih estetik ya Bapak Ibu ya fotonya ya, biar lebih menarik. Nah, ini tentu akan membuat orang juga membayangkan produknya juga yang bagus jadinya ketika fotonya juga yang dilihat bagus. Gitu. Jangan fotonya langsung dari tangan gitu ya. Jangan ya. Dikurangi atau dihindari justru ya ketika jualan online. Nah, lalu kalau ada variasi produknya macam-macam ya, boleh dikasih tahu apa aja variasinya supaya semakin membuat orang tahu tentang produk kita. Ya, foto terlebih dahulu nih yang pertama nih supaya Bapak Ibu bisa lanjut ya nanti ke bagian berikutnya. Setelah orang lihat foto, orang pasti akan lihat judul Bapak Ibu ya, judul. Nah, judul ini digunakan oleh orang juga ketika mencari produk. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nggak tepat judulnya, ini nggak akan ketemu Bapak Ibu sama calon pembeli kita, gitu ya. Di sini Bapak Ibu kalau produknya fashion, ya Bapak Ibu bisa kasih tahu model, bahan, ukurannya. Ya, kemudian di sini ada rumusnya nih Bapak Ibu. Pertama kali Bapak Ibu bisa kasih tahu nama tokonya atau mereknya boleh. Ya. Kemudian kasih tahu juga nama produk atau model produknya apa di sini. Ya, misalnya sering sekali saya ketemu sama UMKM yang cuma jualan kaos, dia cuma tulis kaos. Tapi dia tidak kasih tahu kalau kaosnya itu detailnya atau spesifikasinya seperti apa. Tebel tipisnya bahannya seperti apa nggak dikasih tahu ya. Ya, jadi kadang ada orang yang bilang cuma yang jualan kaos cuma ditulis judulnya kaos anak misalnya, sudah selesai. Nah, jangan seperti ini nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus kasih tahu juga detail, spesifik produknya misalnya kaos anak cotton combat 30S misalnya. Ya, jadi ada detail bahannya. Orang-orang bukan tidak tahu bahan Bapak Ibu, tapi dia akan paham dan tentu akan mencari nih 30S itu bahan yang seperti apa. Gitu ya, sama kayak jualan produk fashion ini. Misalnya Monelina, ya ini adalah nama merek. Nah, kemudian celana kulot plisket wanita, ya ini adalah nama produknya. Ya, nama produknya adalah celana kulot plisket wanita. Nah, ditambah terakhir spesifikasinya adalah jumbo. Ya, jadi kelihatan nih sebenarnya produknya ini produk untuk ukuran jumbo. Ya, nah seperti ini. Kemudian kalau makanan, ya makanan Bapak Ibu perlu kasih tahu beratnya, rasanya apa, ya kemudian kandungan bahannya apa. Lalu juga bisa juga ditambahkan juga misalnya isinya berapa. Kadang kita jualan paket ya, misalnya paket somai dimsum isi 10 pieces, ya bisa juga seperti itu. Ya, di sini Melts ini adalah nama merek ya. Kemudian selai coklat low kalori ini adalah nama produknya ya atau model produknya ya, selai coklat yang low kalori. Kemudian spesifikasi produknya adalah beratnya. Nah, kalau jualan makanan nih Bapak Ibu memang orang nggak bisa lihat juga ya.
mana yang ukurannya 1 kilo, mana ukurannya yang 300 gram. Makanya kita harus kasih tahu di judul, Bapak Ibu. Ya, kita harus kasih tahu di judul. Ini orang nggak ada yang tahu nih, kalau saya bilang ini 1 kilo, ini mereka akan nurut aja gitu ya. Nggak akan ada yang tahu. Nah, yang repot adalah ketika orang ngiranya barangnya gede, ternyata produknya kecil karena tidak kita kasih tahu ukurannya, beratnya ya. Jadi makanya perlu kita kasih tahu beratnya berapa, ukurannya berapa. Nah, kemudian juga ada perlengkapan rumah. Nah, kalau perlengkapan rumah ini tentu Bapak Ibu bisa kasih tahu, biasanya ini yang dicari pembeli adalah material produknya. Nah, material produknya ini seperti apa contohnya, ukurannya bisa juga atau fungsinya ya. Sebagai contoh Olympic ini adalah merek ya. Kemudian lemari baju 3 pintu, ini adalah nama produknya. Kemudian LP Moritz ini adalah series ya. Biasanya beda series, beda ininya ya Bapak Ibu ya. Beda misalnya lacinya lebih banyak ya atau lebih sedikit kayak gitu ya. Tergantung dari serinya. Nah, jadi orang akan tahu nih kalau ini lemari 3 pintu. Ya, detailnya adalah nama produknya ini yang seri LP Moritz. Gitu. Jadi ketika cari lagi gampang dapatnya ya, tinggal cari aja lemari baju Olympic LP Moritz misalnya. Ya, seperti itu. Nah, tentu ya Bapak Ibu di Shopee dengan rumus ini, Bapak Ibu akan bisa ketemu dengan calon pembeli yang tepat. Karena di Shopee kita biasanya akan mengutamakan juga judul-judul produk ini supaya bisa semakin terlihat oleh calon-calon pembelinya. Makanya bisa nanti Bapak Ibu pakai rumus ini supaya nanti bisa membuat tokonya Bapak Ibu semakin banyak yang mengunjungi dan juga semakin tertarik ya. Dari judulnya juga sudah jelas, sudah terlihat produknya, detailnya seperti apa. Nah, tentu ya kalau jualan online ini nggak hanya lihat aja fotonya, tapi bisa lihat juga tulisannya atau gambaran tentang produknya. Ini ada di deskripsi produk. Nah, nanti ada foto, ada video yang saya kirimkan di dalam grup. Ya, videonya ini tentang tips dan trik mengupload produk, juga tentang mengisi deskripsi. Ya, Bapak Ibu bisa kasih tahu kata kuncinya, kasih kalimat sapaan ya, kasih pengenalan produknya ya. Yang terutama sebenarnya adalah ketika menulis deskripsi produk di Shopee ini, kita melihat orang-orang lebih suka deskripsi yang menurun ke bawah, Bapak Ibu ya. Bisa terlihat nih, menurun ke bawah. Jadi nggak dibuat di dalam satu paragraf. Nah, ya, nggak dibuat di dalam satu paragraf, tapi dibuat menurun ke bawah. Karena apa? Orang nggak mau baca dulu dari atas, padahal dia cuma mau cari bahannya ini bahan apa. Ya, kalau ditulis ke bawah, orang langsung lihat nih, bahannya ini langsung ketemu nih di sini. Bahannya fabric, dekron, dan rangka besi. Kayak gitu ya. Nah, sama. Kalau mau cari juga ongkirnya berapa, misalnya di sini langsung kelihatan. Free ongkir 100% wilayah Jawa dan Bali. Nah, detail-detail produknya juga bisa kita tahu. Ya, tentu kalau nulis deskripsi produk ini harus detail ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti orang lihat produknya ini fotonya sudah bagus, Bapak Ibu melengkapi dengan detail yang Bapak Ibu tulis. Jadi perlu ditulis lengkap-lengkapnya. Ya, kita kasih tahu detail produknya, bahannya apa, ukurannya, warna, berat ya. Kemudian variasinya kalau ada ukuran ya. Kemudian kota pengirimannya misalnya dari mana, estimasi pengirimannya berapa lama ya. Kemudian cara menggunakan atau cara merawat produknya seperti apa. Sampai keunggulan berbelanja di toko kita nih apa aja. Ya, nanti kita akan coba cek ya, ini seperti apa. Nah, di dalam deskripsi judul, foto ya. Pokoknya ketika jualan di Shopee, Bapak Ibu tidak boleh memasukkan nomor telepon. Ya, bukan maksudnya mencegah Bapak Ibu dapat orderan secara langsung, bukan. Ya, tapi kita nggak maunya nanti banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya mencari database itu di dalam Shopee dan akhirnya dapat nomor-nomornya Bapak Ibu untuk mereka jadikan target penipuan ya, seperti itu. Jadi memang kita menjaga nih Bapak Ibu supaya tidak
terkena penipuan di luar Shopee. Ya, jadi tidak boleh memasukkan email, website ataupun nomor telepon ya untuk nantinya Bapak Ibu bisa aman berjualan di Shopee. Ya, tentu tidak boleh menyalin deskripsi dari toko lain, boleh diamati, ditiru dan dimodifikasi ya. Jadi meniru boleh tapi harus dimodifikasi nih dengan produk kita apa aja. Kayak gitu ya, misalnya Bapak Ibu ketemu nih tokonya deskripsinya bagus, silahkan ditiru tapi diedit ya, dimodifikasi ya, tentang detailnya, tentang ketentuan tokonya Bapak Ibu silahkan dimasukkan gitu. Jadi nggak langsung plek ya Bapak Ibu ya, seperti itu untuk deskripsi produknya. Nah kemudian sekarang kita akan langsung praktek ya sama Bapak Ibu semua. Saya akan coba share screen kepada Bapak Ibu dan juga nanti langsung dibantu oleh Kapora nih, ya, yang sudah akan siap-siap membantu Bapak Ibu semua. Silakan Kapora. Oke. Oke, ditunggu sebentar, Kak Pora sedang di-unmute dulu. Oke, silakan Kak Pora, sudah bisa. Terima kasih Kak Kusnatul. Oke. Untuk suaranya sudah jelas ya Kak Kevin ya? Ya, sudah masuk suaranya. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir gitu ya di kelas pada siang hari ini, dan mungkin dari tadi udah pada kepo nih kira-kira seperti apa ya untuk sesi praktiknya gitu. Kita akan mulai dari upload produk dulu nih. Nah mungkin Bapak Ibu yang mungkin aplikasi Shopee-nya tidak lagi sedang bermasalah ya, bisa dicek dulu apakah ada toko sayanya atau tidak. Nah untuk langkah yang pertama yang perlu dilakukan, Bapak Ibu bisa buka untuk aplikasinya ya. Bisa sambil dibuka dulu ya Bapak Ibu, nanti kalau misalkan ada kesulitan boleh juga disampaikan di kolom chat tuh, nanti kita akan bantu jawab. Seperti itu. Oke, sudah dibuka aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan bawah itu ada menu saya. Ya, ketemu ya Bapak Ibu ya, ada menu saya. Oke. Udah ketemu ya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu bisa dipilih, diklik menu sayanya. Diklik menu saya. Nah, jika Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah upload produk atau sudah pernah buka toko, nanti di pilihan di kiri atas itu akan ada bacaan toko saya Bapak Ibu. Tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum pernah upload produk, itu nanti tolong di-scroll aja ke bawah, nanti ada bacaan mulai jual. Ya, ada bacaan mulai jual. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin aplikasi Shopee-nya sedang baik-baik saja gitu ya, karena sedang lagi ada error juga, boleh dipilih toko sayanya yang di kiri atas. Toko saya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa scroll ya sampai menemukan bacaan tambah produk baru. Ketemu Bapak Ibu, apakah ada kesulitan? Boleh disampaikan di kolom chat Zoom ya. Oke, bisa dipilih tambah produk baru. Boleh dibantu nih Kak Kevin untuk tambah produk baru. Nah, di situ kelihatan ya Bapak Ibu ya, ada beberapa kolom yang ada asterik merahnya atau ada tanda bintang merahnya. Nah, itu adalah informasi yang wajib untuk dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Kalau di situ ada bacaan nama produk, ada deskripsi produk, ada kategori, kemudian ada produk berbahaya, kemudian ada harga dan stok, itu tolong dilengkapi selengkap-lengkapnya ya. Oke, ini dari Kak Susi, ini tidak ada Kak toko saya ya. Mungkin berarti ini aplikasinya sedang error ya Kak ya. Jadi mungkin untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu yang mengalami kendala, nggak apa-apa, nanti kita akan bantu juga ya Kak Kevin ya untuk di grup WhatsApp-nya seperti apa untuk tutorial upload produknya gitu ya. Karena memang di beberapa HP gitu ya, memang ada kendala juga nih. Kebetulan di HP juga lagi ada kendala. Nah, ini untungnya di HP Kak Kevin aman ya Kak ya. Gitu. Oke. Nah, setelah tampilannya sama, Bapak Ibu bisa lihat dulu ya, ada tambah produk,
ada nama produk, deskripsi produk, dan lainnya. Udah ya, udah ketemu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang berasterik merah ataupun tanda merah itu wajib dilengkapi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Kevin juga ya, untuk foto produk itu baiknya adalah dengan background putih ataupun polos warnanya. Gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah punya foto produk, boleh langsung dipilih dan diupload juga nih. Ya, contohnya itu di sini ada dress nih, dress warna coklat. Boleh ya. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Kevin, baiknya untuk foto produk itu bisa lebih dari satu, gitu ya, supaya tadi ada yang jawab ya, biar nggak sepi, gitu ya, biar tokonya ini lebih meyakinkan juga, gitu ya, boleh ya. Jadi kalau misalkan produknya ada 3 variasi, boleh nih 3-3-nya diupload semua, gitu ya Kak Kevin ya. Oke, nah kalau di sini ada 4 fotonya, boleh diupload semua. Oke. Setelah diupload produknya, kita buat nih nama produknya apa, gitu ya. Oke, sudah diupload ya Bapak Ibu untuk nama produknya. Oke, kalau di kita itu judul produknya itu adalah Yuk Kreatif Dress to Tone. Nah, jadi Yuk Kreatif ini adalah mereknya gitu ya, kemudian Dress to Tone adalah spesifikasi produknya gitu ya, ataupun dari judul produknya sendiri. Seperti itu. Jadi Yuk Kreatif Dress to Tone. Oke, sudah dilengkapi Bapak Ibu? Boleh dong di kolom ya, di chat di kolom Zoom, kira-kira apakah ada kendala ataupun ada kesulitan dalam membuat judulnya? Boleh? Boleh masukkan lagi deskripsi produknya. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu belum buat deskripsi produknya selengkap-lengkapnya, itu nggak masalah, dibuat dulu seadanya, nanti kita bisa edit lagi, gitu ya. Nah, kalau di deskripsi produk tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Kevin, kita bisa infokan terkait ukurannya apa dan keunggulan belanja di toko kita ini apa, gitu ya. Kalau di sini itu contoh untuk deskripsi produknya adalah selamat datang di toko Yuk Kreatif. Ya, kelebihan berbelanja di official shop kami, barang dijamin branded dengan label kami sendiri. Ya. Desain baju kami eksklusif, tidak dijual bebas. Jadi ini membedakan toko kita dari toko lainnya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian berapapun orderan kamu pasti dapat misterius special gift unik dan lucu. Nah, ini keunikan dari toko kita sendiri ya, gitu, supaya pembeli ini lebih yakin untuk berbelanja di toko kita juga tentunya. Kemudian bisa juga kita infokan nih, bahannya dijamin high quality dan tidak mengecewakan. Bisa juga untuk kamu jual lagi. Kemudian free retur jika barang salah kirim atau cacat. Nah, ini juga salah satu yang membedakan toko kita dengan toko lain. Gitu. Jadi keunggulannya ini apa? Gitu ya. Kalau ternyata free retur, nah pasti orang-orang tuh akan, oh saya belanja aja nih di toko A gitu ya, karena barangnya bagus dan bisa diretur juga kalau misalkan ada kesalahan pengiriman. Nah, karena di sini produknya itu adalah pakaian, jadi kita bisa info juga nih kira-kira bahannya ini apa gitu ya. Ukuran L-nya ini lingkar pinggangnya berapa sih gitu ya. Untuk ukuran M ini lingkar dadanya berapa sih. Jadi jangan sampai kita tidak mencantumkan ukurannya gitu. Nanti pembelinya bingung. Ya, takutnya nih saya misalkan beli baju ukurannya L, ternyata L yang di toko kita ini lebih kecil dari toko-toko kebanyakan. Jadi bisa diinfo juga sedetail mungkin ya Bapak Ibu, mulai dari lingkar pinggang, lingkar pinggul, lingkar dada, lingkar leher gitu ya. Jadi sedetail mungkin. Nah, untuk produk pakaian biasanya itu kita akan sampaikan juga tips mencuci pakaiannya. Gitu ya. Biasanya nih kalau celana-celana jeans gitu Bapak Ibu jangan dicuci pakai air panas misalnya, atau misalkan dijemur di bawah terik matahari langsung, nanti warnanya bisa pudar kayak gitu ya. Kita juga bisa infokan itu. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu, untuk tips mencuci pakaiannya itu direkomendasikan menggunakan pelapis tambahan ketika menggunakan setrika. Gitu ya. Jadi sedetail mungkin ya Bapak Ibu ya, ini sangat-sangat membantu pembeli karena dalam belanja online kita nggak bisa pegang barangnya secara langsung. Jadi deskripsi dan foto juga judul itu sangat membantu pembeli untuk menentukan dia mau belanja apa gitu, dan belanja produk yang seperti apa. Oke, setelah udah dilengkapi deskripsi produknya, apakah sudah aman nih Bapak Ibu? Sudah lengkap deskripsi produknya? Nah, sekarang kita bisa masuk ke kategori. Nah, biasanya nih kalau dari kategori ini langsung terintegrasi nih, kategori yang relevan dengan produknya apa.
boleh ya Bapak Ibu ya, dipilih yang kategori. Nah, karena kita ini bajunya pakaian wanita, jadi untuk kategori pertama kita harus pilih pakaian wanita dulu. Jadi jangan sampai salah pilih ya Bapak Ibu ya, misalnya kita jual dress terus ternyata kategorinya elektronik, nggak nyambung. Ya Bapak Ibu, jadi harus disesuaikan serelevan mungkin. Ya, pilih pakaian wanita, kemudian pilih dress. Gitu ya, jadi sesuai mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipilih dress. Oke, jadi sudah dilengkapi ya untuk yang bagian kategori, karena tadi kategori itu ada tanda bintang merahnya ataupun asterik merahnya Bapak Ibu ya, jadi harus relevan untuk kategorinya. Kemudian ini merupakan produk berbahaya atau tidak gitu ya. Nah, kalau bukan merupakan produk berbahaya bisa dipilih tidak Bapak Ibu. Ya, ini boleh sambil dicatat juga ataupun di screenshot juga ya Bapak Ibu ya, mungkin di sini ada beberapa yang mengalami kendala aplikasinya, jadi boleh sambil dicatat ataupun di screenshot juga supaya nanti setelah kelasnya selesai bisa dibaca-baca kembali gitu ya. Nah, kemudian setelah kita pilih produk berbahaya, pilih tidak, kita pilih merek. Ya, nah misalkan nih Bapak Ibu punya produk tapi mereknya belum terdaftar, jadi tidak ada mereknya, itu boleh pilih yang tidak ada merek. Seperti itu. Ya, dipilih tidak ada merek. Oke, setelah itu kita bisa pilih bahannya. Ya, jadi pilih bahannya. Apa nih kira-kira yang sesuai dengan yang kita jual? Misalnya itu bahannya lakos, gitu ya, atau sutra, gitu, atau katun. Kita bisa pilih yang sesuai, gitu ya. Jadi jangan sampai bahannya sutra ternyata kita pilih lakos, gitu ya, Bapak Ibu. Takutnya nanti pembeli ini kecewa nih pas barangnya datang kok ternyata bahannya beda, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bisa pilih yang di bawahnya bahan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu untuk atur panjangnya. Nah, biasanya untuk produk-produk pakaian ini akan ada pilihan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Misalnya maxi, kita bisa pilih yang maxi, seperti itu, panjang dress atau roknya. Kemudian yang selanjutnya itu ada bagian motif. Boleh dipilih juga bagian motifnya. Nah, misalnya nih ternyata kita tidak ada di pilihannya gitu ya, karena kan di pilihannya ada kotak-kotak, bunga-bunga, polos, polkadot, garis-garis, ataupun tie-dye. Nah, kita bisa pilih sendiri ya Bapak Ibu ya, misalnya dua warna, tadi ada warna krem sama warna coklat, kita bisa pilih yang dua warna, seperti itu. Kemudian untuk kolom lainnya seperti negara asal, panjang celana gitu ya, itu boleh dilengkapi, boleh tidak, tapi sebaiknya bisa dilengkapi. Jadi kalau misalkan produk Bapak Ibu asalnya dari Indonesia, boleh dipilih yang di Indonesia. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke bagian harga dan stok. Nih harganya berapa? Ya, boleh juga dilengkapi Bapak Ibu. Nah, untuk dalam pengaturan harga sendiri dari tim shop ini kita menyarankan untuk dipertimbangkan nih kira-kira modalnya ini berapa Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian ongkos packagingnya berapa gitu ya, biaya operasionalnya berapa, jadi bisa disesuaikan. Jadi jangan sampai kita jualan tapi rugi gitu ya. Jadi disesuaikan sama biaya operasional, kemudian juga bahan dasar produknya, modalnya dan sebagainya macamnya. Ya. Untuk harganya boleh misalkan diatur 500.000 gitu ya. Ini kita hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan ternyata jual produknya lebih murah itu juga nggak masalah. Kayak gitu ya. Nah, untuk stoknya nih kita jangan lupa untuk atur stok ya Bapak Ibu ya. Jadi event kita nanti mau bikinnya pre-order gitu ya, itu tetap harus ditulis stoknya. Nah, kalau di sini contohnya itu adalah stoknya 5 ya, Kak Kevin ya. Nah, kemudian kita setelah itu akan pilih jasa kirim. Nah, ini keterkaitannya adalah dengan ongkos kirim ya. Nantinya kita bisa pilih jasa kirim yang dekat nih sama rumah kita. Tadi udah diinfo ya, tips untuk memilih jasa kirim itu adalah kita lihat nih apakah jaraknya dekat dengan rumah kita gitu ya, terus kecepatan pengirimannya seperti apa. Nah, sebelum kita pilih jasa kirimnya itu ada beberapa informasi yang harus dilengkapi mulai dari berat produk. Nah, untuk berat produk sendiri itu bisa diinput berat produk setelah dikemas Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi misalnya nih berat produknya itu 1 kilo, tapi ternyata setelah dikemas jadi 2 kilo. Itu bisa diinput yang 2 kilo gitu ya. Nah, sekedar informasi juga mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu. Jadi untuk
jasa kirim sendiri, misalnya berat produknya itu 1,5 kilo, itu akan masuk ke perhitungan 2 kilo. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan di sini masukkan berat itu dengan satuan gram. Jadi kalau 2 kilo itu bisa dimasukkan 2000 gram. Gitu ya. Nah, untuk ukuran paket, jika ini bisa dimasukkan kalau misalkan ternyata packaging kita itu seukuran kardus gitu ya Kak Kevin mungkin ya. Jadi kalau misalkan seukuran kardus Indomie gitu ya, misalnya itu boleh juga di input untuk ukuran paketnya. Seperti itu. Nah, untuk ongkos kirim ini perlu diperhatikan juga ya Bapak Ibu, jangan sampai pilih yang saya akan menanggung ongkos kirim karena nanti itu jadi seller nih, jadi penjual yang nanggung ongkos kirimnya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa jasa kirim yang bisa diaktifkan Bapak Ibu yang reguler ya, bisa diaktifkan. Nah, itu ada Antar Aja, ada Si Cepat reguler, ada Ninja Express gitu ya. Nah, itu bisa dipilih aja sesuai dengan yang dekat dengan rumah kita. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu ternyata wilayahnya ini bisa disupport oleh GrabSend ataupun GoSend, itu boleh diaktifkan yang same day. Gitu ya, karena mungkin di beberapa wilayah di Indonesia ini masih belum disupport oleh GrabSend ataupun GoSend. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia ternyata bisa diaktifkan, boleh diaktifkan juga. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita salah pilih, saya akan menanggung ongkos kirim. Ya, jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di sini banyak juga nih Kak Kevin seller-seller yang bertanya, "Kak, kalau ongkos kirim itu kita bayar atau gimana?" Gitu. Jadi ketika kita nanti sudah mengaktifkan ongkos gratis ongkir gitu ya, itu akan disubsidi oleh Shopee Bapak Ibu. Disubsidi oleh Shopee dan sisanya akan dibayarkan oleh pembeli. Jadi kita sebagai seller ataupun penjual ini aman, nggak perlu tanggung ongkos kirim. Seperti itu ya. Nah, mungkin boleh di-scroll Kak Kevin, nah ini udah dilengkapin semua ya, Bapak Ibu ya, mulai dari hemat, same day, instan, dan reguler. Nanti boleh langsung diklik OK ataupun diklik simpan Bapak Ibu. Ini boleh sambil di-screenshot juga ataupun dicatat juga ya Bapak Ibu ya. Oke, nah setelah dilengkapi, ini pastikan semua tanda berasterik merah itu harus dilengkapi Bapak Ibu supaya kita bisa simpan produknya. Ya, jadi dicek-cek lagi nih, kira-kira kalau misalkan Kapora nih saya nggak bisa upload produknya gitu ya, itu dipastikan lagi semua kolom ini sudah terisi ya, yang wajib diisi. Mulai dari kategori, mulai dari produk berbahaya, merek, bahan, panjang atau rok, motif, dan nanti bagian di jasa kirim ini. Harga dan stoknya juga harus dilengkapi Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, misalnya nih kondisinya baru ataupun pernah dipakai itu boleh diatur juga. Gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengaktifkan Kapora, ini saya produknya dibikinnya by order, saya mau bikin pre-order bisa nggak? Bisa Bapak Ibu ya. Untuk pre-order itu kalau nggak salah 7-30 hari ya Kak Kevin ya. Betul. 7-30 hari. Jadi kalau misalkan 2 hari itu nggak bisa, jadi untuk pre-order itu biasanya memang 7-30 hari. Seperti itu. Jadi kalau mau diaktifkan pre-ordernya bisa banget gitu ya, langsung diaktifkan saja. Nah setelah itu nanti bisa dipilih klik tampilkan. Ya, diklik tampilkan. Coba, boleh dicoba Kak Kevin, klik tampilkan. Oke, nah produk berhasil di-upload. Nah, ada yang bertanya nih Kak Kevin, misalnya, Kak saya udah upload tapi kok belum muncul ya? Nah, untuk tanda silang ini, Bapak Ibu boleh diklik dulu ya, diklik dulu, ya nanti dia akan muncul. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita udah upload produk nih, terus kita tinggalin gitu ya HP-nya. Jadi nanti nggak ke-upload ya. Jadi yang tanda silang tadi itu harus diklik dulu supaya produknya bisa muncul. Nah, di sini kita juga ada fitur naikkan produk ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Ini ibaratnya kita bisa beriklan tapi secara gratis gitu ya. Nah, untuk naikkan produk sendiri itu bisa setiap 4 jam sekali, maksimal itu 5 produk Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti munculnya di mana Kapora. Jadi kita kalau kita cari nih dengan kata kunci sesuai di judul kita, itu dia akan muncul di tab terbaru. Gitu ya, untuk fitur naikkan produk ini. Jadi ini kalau kita lihat ya, yang produk Sabila Mall Amber Dress itu dia udah ada 5 orang nih yang ngelihat gitu ya. Jadi kita bisa pantau juga nih kira-kira udah berapa orang sih yang lihat produk kita kayak gitu. Oke, mungkin sebelum dilanjut nih ke aktivasi garis ongkir, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait upload produknya atau ada masalah? Silahkan boleh bertanya. Oke, dari Kak Lena nih, Kak Kevin belum bisa tambah foto Kapora. Oke, mungkin masih error ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan coba cek terus nih ya, Bapak Ibu teman-teman secara berkala. Dan
untuk isu ini juga sedang diurus oleh tim terkait gitu ya. Jadi kita berharapnya segera mungkin bisa pulih gitu ya untuk isunya ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung praktek nih setelah ini. Nanti kalau misalkan ternyata masih ada kesulitan gitu ya, boleh bertanya di grup. Gitu. Mungkin nanti Kak Husnatul boleh bantu juga ya Kak ya di grup gitu. Kalau misalkan ada peserta yang ternyata kesulitan, jangan malu-malu nih untuk bertanya gitu ya. Boleh ditanyakan aja di grup. Dan kita berharap semoga aplikasinya cepat benar ya. Jadi nggak rusak terus-terusan gitu ya. Mungkin di sini ada yang mau jualan, ada yang mau upload produk. Jadi kita berharap aplikasinya cepat benar nih, gitu. Karena saat ini masih error juga. Oke, di sini tadi ada pertanyaan dari Kak Eva. Kak, gimana cara yang paling relevan agar produk kita bisa dilihat, dipilih konsumen? Apakah foto dan deskripsi mempengaruhi penjualan yang kita jual? Karena saya sudah ada akun tapi belum ada penjualan. Nah, nanti kita di akhir sesi ini kita akan share tips and triknya nih. Nanti Kak Kevin akan bantu jelaskan ya tips and trik berjualan di Shopee itu seperti apa gitu ya. Apa sih rumus-rumusnya gitu ya. Apakah berjualan di Shopee ini hanya melulu harga yang murah gitu ya. Kita nanti akan bahas juga. Seperti jadi stay sampai akhir Bapak Ibu ya, dan jangan lupa juga untuk absen ya, untuk link absennya tadi sudah di-share juga di grup WhatsApp gitu ya. Nanti kita akan undang Bapak Ibu untuk bisa mengikuti program lanjutan kita nih, seperti itu ya. Oke, setelah kita berhasil untuk upload produk, sekarang kita akan masuk ke bagian aktivasi gratis ongkir. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu ya, hukumnya gitu ya. Sebagai penjual nih kita jangan sampai nggak aktifin gratis ongkir. Ya, kita ulang lagi nih dari awal. Kita harus masuk ke menu pertama gitu ya, di menu utama ya. Bapak Ibu udah ketemu ya menu utamanya. Kemudian nanti kita bisa pilih menu saya kembali. Ya, jadi dari halaman utama, di kanan bawah ada menu saya. Kemudian nanti pilih toko saya. Ya, udah ketemu ya Bapak Ibu ya. Nanti letaknya itu toko saya itu adalah di kiri atas, di pojok kiri atas. Pilih toko saya. Kemudian nanti di scroll Bapak Ibu. Di scroll, nah sampai menemukan bacaan program Shopee yang logonya itu tagging diskon. Nah, itu boleh diklik, silahkan. Oke, sudah ketemu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti itu Bapak Ibu boleh scroll, ya, di scroll sampai nanti menemukan bacaan gratis ongkir. Ya, nanti ketemu bacaan gratis ongkir, kemudian bisa pilih daftar sekarang. Ya. Nah, itu daftar sekarang. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memasukkan nomor IKTP dan ambil foto dengan IKTP-nya. Ya, nah contohnya itu seperti yang ada di layar ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari kita itu biasanya kendala seller adalah ketika selfie itu dia nggak ke-detect foto KTP-nya, jadi lebih baik kita yang megang KTP kemudian nanti difotokan ya oleh kerabatnya ataupun keluarganya. Seperti itu. Jadi dimasukkan dulu nomor IKTP-nya, namanya, terus foto KTP-nya sendiri, dan foto memegang KTP. Seperti itu ya, dilengkapi terlebih dahulu. Oke, sudah lengkap. Oke, nanti kalau sudah lengkap bisa diklik simpan di bawahnya. Ya. Apakah ada kesulitan Bapak Ibu dalam aktivasi garis ongkir? Biasanya untuk garis ongkir ini aktivasinya itu selama 3 hari kerja maksimal gitu ya. Jadi bisa langsung dipantengin terus aja dan dicek juga secara berkala. Biasanya kalau sudah aktif garis ongkirnya itu nanti di logo produk kita akan ada logo truk hijau. Ya, yang menandakan kalau toko kita ini sudah gratis ongkir. Oke. Oke, mohon diulangi. Mungkin boleh nih Kak Kevin bantu share screen lagi tadi. Oke, jadi untuk gratis ongkir, Bapak Ibu, ya kita mulai lagi nih dari awal. Ya, dari halaman utama, ya kita samakan dulu nih tampilannya. Dari halaman utama, di pojok kanan bawah itu ada menu saya. Nah, itu Bapak Ibu boleh klik. Ya, silahkan diklik. Kemudian nanti di bagian pojok kiri atas ada menu toko saya dan silahkan lagi diklik. Gitu ya. Boleh diklik.
Nah, kemudian Bapak Ibu bisa scroll dan temukan program Shopee yang ada logo tagging diskonnya. Ya, program Shopee. Boleh dipilih Bapak Ibu. Silakan buat diklik. Oke, setelah diklik nanti Bapak Ibu scroll lagi hingga menemukan bacaan gratis ongkir yang di paling bawah biasanya. Ya. Pilih garis ongkir, kemudian pilih lagi daftar sekarang. Oke, setelah daftar sekarang, diklik lagi Bapak Ibu, dan dilengkapi untuk nama, nomor KTP, kemudian foto iktp-nya, dan foto memegang KTP. Jadi bukan selfie ya Bapak Ibu ya, jadi lebih baik itu kita pegang KTP-nya, kemudian nanti difotokan. Gitu ya, minta tolong aja nih sama temennya sama kerabatnya gitu ya untuk difotokan seperti itu. Setelah sudah lengkap semua informasi diisi, boleh langsung nanti diklik yang di paling bawah. Ya, saya menyetujui syarat dan ketentuan Shopee, kemudian diklik simpan seperti itu. Aman ya Bapak Ibu ya? Apakah ada kesulitan lagi? Oke, mungkin nih ada yang bertanya juga nih dari Kak Agung, ada syarat Kak untuk ikut gratis ongkir atau semua seller tanpa syarat bisa daftar? Semua seller bisa daftar ya Bapak Ibu ya, ini nggak ada syarat tertentu, selagi kita punya akunnya, punya tokonya, punya produknya, itu kita bisa daftar gratis ongkir, seperti itu ya. Oke. Dari Kak Susi nih, maaf Kak mau tanya, apakah setiap hari kita harus buka aplikasi Shopee walaupun kita tidak upload produk? Tidak perlu sebenarnya gitu ya, tapi ketika kita sudah memutuskan gitu ya untuk berjualan dan sudah upload produk, kita baiknya harus sering-sering login juga nih, karena siapa tahu ada pesanan gitu ya Bapak Ibu, jadi kita cek terus notifikasi penjualnya untuk dapat update terbaru dari Shopee-nya, kemudian juga dapat info-info terkait mungkin Bapak Ibu ada pesanan, seperti itu ya, atau ternyata Bapak Ibu udah di accept nih, sudah di ACC gitu ya untuk pendaftaran garis ongkirnya. Jadi kita sebagai seller juga harus aware-nya Bapak Ibu ya terkait notifikasi dari Shopee gitu ya, di bagian notifikasi penjual seperti itu. Dan kalau kita sudah upload produk terus kita nggak buka-buka nih gitu ya akun Shopee-nya, nanti dari sisi pembeli itu kita melihatnya misalnya bacaannya aktif 21 hari lalu gitu. Jadi sellernya nih ibaratnya nggak libur tokonya tapi nggak aktif. Ya itu udah kelihatan ya bacaannya ya. Aktif 3 menit lalu. Nah, berarti ini sellernya lagi aktif nih hari ini. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai toko kita itu nggak aktif selama berhari-hari, Bapak Ibu, gitu ya. Takutnya nanti ada pembeli yang tanya nih, chat ke toko kita, Kak ini bajunya yang marun, ada nggak ya stoknya gitu ya. Takutnya nanti kita malah terlewat seperti itu. Sayang banget ya, Bapak Ibu ya. Namanya kita melewatkan rezeki kalau kayak gitu. Jadi kita harus sering-sering cek juga nih untuk akun Shopee-nya. Apalagi kalau kita sudah upload produk seperti itu. Oke, nih ada pertanyaan juga nih dari Kak Koriatul Hayati. Untuk toko baru, bagaimana caranya agar toko yang dibuka bisa bersaing dengan toko yang menjual produk sama dan toko tersebut menjual lebih murah harganya? Oke, ini sama ya pertanyaannya dengan yang sebelumnya. Nanti kita akan bahas juga nih tips and trick berjualan di Shopee seperti apa. Oke. Oke, mungkin di sini ada juga nih yang Kak Kevin yang bertanya, Kak, saya mau ganti username gitu, saya mau ganti nama toko, itu bisa nggak ya? Jawabannya bisa ya, Bapak Ibu teman-teman ya, setiap 30 hari sekali. Ya, jadi kalau kita baru ganti nih 2 hari lalu, kita mau ganti lagi, itu nggak bisa. Gitu ya, harus tunggu 30 hari dulu. Nah, gimana caranya? Biasanya dari menu saya itu, di atas itu akan ada logo icon roda bergerigi. Ya, icon logo roda bergerigi. Boleh dipilih, Bapak Ibu. Ya, silakan dipilih. Nah, itu biasanya ada bacaan di paling atas, itu ada profil saya, itu boleh diklik. Ya, jadi dari saya, kemudian icon logo roda bergerigi, kemudian klik profil saya, dan nanti bisa diatur nih, nama dan username-nya. Gitu ya. Nah, kalau dari kita tim Shopee menyarankan untuk Bapak Ibu jangan terlalu sering mengubah username. Ya, mengubah username atau nama toko, karena takutnya followers kita nih yang udah langganan belanja terus mau nyari toko kita itu malah nggak ketemu nantinya gitu ya. Jadi kita bikin sekali yang benar-benar
eye-catching gitu yang mudah diingat dan unik juga, jadi supaya followersnya ingat sama toko kita seperti itu. Nah, kalau di sini itu username-nya You Be Creative. Ya bisa diubah nanti setiap 30 hari sekali seperti itu. Nah, di sini untuk bagian profil juga Bapak Ibu bisa melengkapi juga ya kolom-kolom yang lain ya, mulai dari jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, untuk nomor telepon dan nomor email, di sini saya juga ingin mengingatkan agar Bapak Ibu memasukkan nomor telepon yang aktif. Ya, email juga yang aktif, karena biasanya dari Shopee ini suka kirim-kirim info gitu ya, info-info terupdate itu ke email yang kita daftarkan. Seperti itu ya. Dan nomor WhatsApp, nomor telepon juga harus yang aktif, karena biasanya kalau kita nih mau aktivasi rekening bank misalnya, atau login di perangkat baru, HP-nya baru gitu ya, kita mau login lagi. Nah, itu kode OTP-nya akan dikirimkan ke nomor yang sudah kita daftarkan. Jadi dipastikan nomornya aktif. Seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Kevin ada yang mau ditambahin nih Kak, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kapora. Mungkin sedikit lagi ya Bapak Ibu ya, kita coba sama-sama menambahkan rekening banknya gitu ya, untuk nantinya Bapak Ibu yang bingung gitu ya ketika sudah selesai transaksi, kemudian nanti uangnya masuk ke mana gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung aja masukin rekening banknya ya, untuk nanti dicairkan ke dalam rekeningnya Bapak Ibu. Nah, ketika diklik ya, Bapak Ibu di sini sudah bisa langsung dipilih ya untuk tambah rekening yang paling bawah. Nah, jadi jangan pakai kartu kredit, jangan pakai BCA One Click atau BRI, karena ini biasanya untuk belanja nih Bapak Ibu ya. Di sini ya, yang paling bawah ini untuk pencairan. Ya, nantinya untuk saldonya Bapak Ibu. Nah, tinggal dimasukin aja nama lengkapnya sesuai yang ada di buku rekening, kemudian nomor rekeningnya, sampai ke nama banknya apa. Nah, Bapak Ibu, kita menyarankan memang ada 5 bank yang bisa Bapak Ibu pakai untuk nantinya bisa lebih mudah karena tidak ada biaya penarikannya. Ya, di sini ada Cbank, BCA, BRI, BNI, dan juga Mandiri. Ya, di sini tidak ada biaya penarikan sama sekali, dan juga biasanya masuknya akan lebih cepat gitu ya ketika memilih 5 bank tersebut. Nah, di luar bank tersebut ini masih bisa dipilih ya. Silakan dipilih aja karena sudah banyak juga bank-bank yang bekerja sama dengan Shopee. Nah, biasanya ini kita sarankan untuk pencairannya nanti dilakukan di hari kerja ya Bapak Ibu. Dan di luar 5 bank tersebut ini nanti akan ada biaya penarikannya sebesar Rp2.000. Gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan aja ya menggunakan rekening mana yang ingin Bapak Ibu gunakan. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sepertinya karena sedikit ada kendala ya. Nah, oke. Nah, mungkin saya lanjut lagi ya Bapak Ibu ya, untuk saya share tips dan triknya ini berjualan di Shopee seperti apa sih gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa semakin semangat ya jualannya dengan tips dan trik yang diberikan ya. Nah, tokonya Bapak Ibu ya setelah mengupload produk ini artinya sudah siap untuk jualan. Lalu gimana jualannya? Nah, banyak yang tanya ya, saya sudah upload produk Mas Kevin tapi belum ada penjualan tadi ya. Gimana sih caranya? Tips dan triknya gimana sih supaya dapat pembelian ya? Nah, kita coba caranya ini PDKT Bapak Ibu ya. PDKT ini ya nggak hanya kita lakukan dengan calon gebetan dulu ya. Nah, ini kita juga bisa lakukan juga kepada produk kita ataupun toko kita untuk memikat para pembeli nih. Ya, yang pertama adalah P-nya ini adalah pick up. Ya, tentu ya orang pasti akan melihat dari tampilannya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu memang ketika jualan secara online harus membuat calon pembelinya ini naksir nih di pandangan pertama ya sama produk kita. Caranya gimana? Caranya tentu Bapak Ibu kasih nama produk yang menarik, foto produk yang jelas, dan juga
resolusinya tinggi ya, dan mengikuti tips yang tadi, menggunakan background putih, polos, fotonya tidak cuma satu, itu akan membantu pembeli melihat lebih bagus nih produk kita. Kemudian juga deskripsinya harus detail dan informatif. Ya, jadi jangan dituliskan deskripsinya sedikit aja. Meskipun orang Indonesia terkenal malas baca ya Bapak Ibu, tapi ketika dia sudah jatuh hati, ya pasti pengen tahu lebih dalam ya. Pasti pengen baca deskripsinya juga lebih lengkap. Ya, nggak ada salahnya ya Bapak Ibu ya, kita kasih tahu deskripsinya ini lebih lengkap supaya orang juga bisa tahu nih. Oh, ternyata detailnya seperti ini. Ya, oh ternyata variannya ada banyak nih, nggak cuma satu aja produknya. Ya, kemudian juga variasi produknya juga harus ini ya, Bapak Ibu ya, harus ditampilkan juga nih. Kalau Bapak Ibu punya variasi produk, silakan ditampilkan. Nah, kemudian juga di sini tipsnya Bapak Ibu bisa kasih kategori produk ya, kemudian juga mendekorasi tampilan tokonya. Nah, cara dekorasinya gimana ya, nanti akan ada videonya. Kalau ini nanti akan ada tata caranya ya Bapak Ibu ya, untuk mendekorasi tampilan tokonya supaya nggak hanya produknya aja yang menarik, tapi tokonya juga terlihat profesional ya di mata pembeli. Kemudian juga harus didorong calon pembelinya ini supaya masukin produknya ke keranjang. Yang pertama dengan pasang harga kompetitif, Bapak Ibu. Ya, maksudnya ini bukan harganya murah, berbeda ya. Memang Mbak, produk dengan harga murah ini banyak menjadi pilihan banyak orang. Tapi nggak selalu orang belanja dengan harga yang paling murah untuk dibeli. Ya, sedikit tips ya, Bapak Ibu bisa pasang harga dengan angka 9. Ya, contohnya misalnya ada 2 produk nih. Satu harganya 200.000, satu harganya 199.000. Nah, menurut Bapak Ibu yang menarik yang mana Bapak Ibu? Harganya 200.000 atau 199.000? Boleh. Menurut Bapak Ibu menarik yang mana? 199. Yang lainnya? Oke. Nah, ya, jadi memang angka 9 itu ya Bapak Ibu ya, ini menimbulkan kesannya ini akan membuat produk kita lebih murah. Ya, contoh misalnya harga produknya 100.000, kita kurangnya 1.000 aja, jadi kita tulis 99.000 nih. Ya, untuk harganya ini akan membuat orang juga bilangnya ini nggak sampai 100.000 nih, 90 ribuan. Padahal harga produknya 100.000 ya, tetap ya. Nah, sama ya, kalau orang bilang 199.000 ya, ini orang bilangnya hanya 100 ribuan, padahal harganya adalah 200.000 ya. Jadi silakan dipasang harga-harga yang menarik seperti ini supaya pembeli ini bisa semakin tertarik ke produknya ya. Kemudian juga jangan lupa pakai gratis ongkir Bapak Ibu, karena gratis ongkir ini tidak ada biayanya untuk Bapak Ibu sebagai penjual. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang ketika belanja online. Ya, dicari banget nih program gratis ongkir pokoknya. Ya, kalau nggak dapat gratis ongkir, ditunggu dulu. Biasanya ditunda dulu belanjanya sampai dapat gratis ongkir. Ya, jadi silakan daftarin tokonya ke gratis ongkir, dan Bapak Ibu bisa kasih harga promo ya, harga coret di sini. Kemudian berikan voucher diskon ya, kasih voucher diskon di sini ya, supaya Bapak Ibu bisa narik pembeli di luar Shopee untuk belanja di toko kita dan pakai fitur naikkan produk. Ya, seperti yang tadi ya diinfokan Kapora, untuk produk fitur naikkan produk ini harus rutin juga dipakai supaya Bapak Ibu bisa terbantunya juga banyak nih, karena bisa semakin membuat exposure-nya produknya Bapak Ibu semakin muncul. Nah, kemudian ya Bapak Ibu silakan kenali pembelinya dengan Bapak Ibu sering-sering interaksi dengan calon pembelinya Bapak Ibu. Ya, dengan Bapak Ibu interaksinya lewat mana? Lewat konten-konten yang bisa direspon ya oleh pembelinya, yaitu konten Shopee Feed
Ya, kemudian juga konten Shopee Live ya. Ini ya banyak banget orang yang fokus jualannya di konten Shopee Live aja dan jualannya secara langsung aja. Dan bukan main-main ya Bapak Ibu ya, di Shopee Live ini ya, ketika Bapak Ibu kunjungin aja salah satu tokonya, itu pasti followersnya akan banyak. Nah, akan banyak banget ya yang kita lihat nih, misalnya kita lihat ada salah satu toko nih yang lagi live. Kemudian kita main ke tokonya, kita lihat followersnya itu banyak banget. Nah, ini sebenarnya bukan beli followers atau bukan pakai cara curang ya, tapi memang Shopee Live ini sangat banyak sekali peminatnya untuk Bapak Ibu bisa berjualan secara langsung seperti ini. Ya, nanti kita akan bagikan tipsnya di kelas lanjutan karena ada kelas khususnya untuk Bapak Ibu. Ya, idenya seperti apa? Yang bagus tuh Bapak Ibu nanti buatnya kayak gimana? Ini nanti akan ada tips dan triknya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sering-sering kasih tahu calon pembelinya ini dengan share sebanyak-banyaknya ke sosial media ya. Jangan malu ya, karena seller-seller yang sudah laris manis ini mereka juga rutin Bapak Ibu untuk share produknya ke sosial media, mau WhatsApp, mau Facebook, mau Instagram ataupun mau platform yang lain. Nah, jadi harus sering juga nih ya kita pakai media ini untuk kita promosin produk kita. Nah, yang terakhir, kalau mereka sudah semangat belanja, Bapak Ibu juga sudah kasih performa yang paling bagus, diteruskan. Jangan sampai pembelinya putus aja nih. Kita buat pembelinya ini semakin banyak transaksi di toko kita, dengan Bapak Ibu bisa semakin ramah juga dengan pembelinya ya, bisa membalas chatnya ini dengan cepat ya, dan juga ramah tentunya. Kemudian juga tambah video produknya ya, tambah video produknya untuk Bapak Ibu semua ya, karena memang video produk ini juga bisa membuat orang semakin tahu detail produknya dan akhirnya semakin yakin nih ya ketika belanja, oh ya ini sama nih kayak yang saya beli. Terus juga untuk orang-orang yang belum pernah beli, mereka juga bisa lebih paham produknya seperti apa ya. Makanya memang Bapak Ibu juga harus belajar nih cara-cara buat video produk yang menarik gitu ya. Ini juga nanti bisa Bapak Ibu pelajari juga kayak gitu. Kemudian juga pertahankan penilaian positif ya. Jadi ketika nantinya ada orang yang sudah belanja tapi kasih ratingnya jelek ya, pasti ada tuh Bapak Ibu ya. Nah, ini harus kita buru-buru kita tanyain, kita chat pembelinya ini kenapa dapat rating jeleknya. Ini bukan berarti Bapak Ibu nanti didiemin pasrah aja gitu ya, tapi Bapak Ibu bisa tanyakan lagi kepada calon pembelinya, kepada pembelinya yang sudah terima barang, kekurangannya di mana. Apakah misalnya Bapak Ibu ketika kirim barangnya sampai ternyata produknya rusak ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa diomongin ya secara baik-baik. Misalnya Bapak Ibu mengajukan, ya udah Kak, kalau misalnya produknya rusak, Kakak kita kirimin produknya yang baru, mohon produknya yang lama di retur ya, dikembalikan. Nanti minta tolong juga untuk ratingnya bisa diubah. Nah, jadi bisa diubah Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa juga mempertahankan juga pelayanan pasca pembeliannya ya, atau after sales-nya nih harus dijaga juga supaya pembeli jadi loyal customer ya, supaya belanja di tokonya Bapak Ibu nih terjamin gitu ya, nggak ragu lagi, karena banyak juga toko di luar sana yang nggak ada jaminannya. Nah, Bapak Ibu juga harus kasih sesuatu yang membuat orang yakin dengan jaminan ataupun pelayanan yang Bapak Ibu kasih ya. Nah, selanjutnya kita akan lebih banyak bahas ya di kelas lanjutan, karena kelas ini adalah kelas dasar untuk Bapak Ibu ya. Jadi kita menunggu Bapak Ibu semua bisa lanjut ke kelas dasar, ke kelas lanjutannya ya, dengan mengisi formulir ataupun absensi yang kita bagikan di dalam grup chat ya, di dalam grup WhatsApp. Jadi jangan sampai kelewatan ya untuk isi formnya di dalam grup WhatsApp ya. Jadi formnya ketika diklik Bapak Ibu itu harus pakai aplikasi Shopee nanti masuknya.
Nah, baru bisa diisi tuh ya namanya, kemudian nomor teleponnya, username Shopee-nya apa ya. Ini bisa diklik. Ya. Jadi nanti setelah hari ini Bapak Ibu nanti akan bisa mengikuti bimbel Shopee selama 1 bulan, di mana nanti Bapak Ibu bisa ikut kelas-kelas lanjutannya dari Shopee. Nah, bisa macam-macam ya, kelasnya akan bisa diikuti, ada kelas tentang promo, kelas tentang proses pesanannya seperti apa ya, kemudian juga gimana sih cara pakai Shopee Feed dan Shopee Live yang efektif gitu ya. Nanti akan banyak topik-topik yang menarik, khusus untuk meningkatkan penjualannya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa juga ikut campaign ya, atau nanti media promosi yang kita sediain. Ini biasanya akan diinformasikan ya di dalam kelas lanjutannya supaya Bapak Ibu semakin banyak nih yang belanja produknya lewat campaign-campaign tersebut. Ya. Nah, selanjutnya juga harapannya adalah sukses berjualan di Shopee ya untuk Bapak Ibu semua. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya dan juga Pora sampaikan ya untuk Bapak Ibu semua. Silahkan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, mungkin apakah masih ada waktu untuk tanya jawab kepada moderator? Baik, luar biasa sekali ya ini penjelasan dari Kak Kevin dan Kak Pora. Tentunya Bapak Ibu ini tadi ada beberapa pertanyaan Kak Kevin dan Kak Pora yang belum dijawab ya. Mungkin nanti saya akan sampaikan terlebih dahulu beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah ada di chat room. Kemudian Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi nanti bisa silahkan untuk chat room ya, bisa disampaikan di chat room. Jadi ini dari Kak Aprisia Susanti, Kak Kevin bertanya nih, beliau ini pengusaha pempek, pelanggannya udah banyak, tapi ternyata ketika ada yang beli, kurirnya tidak mendukung gitu Kak Kevin. Mungkin ini bisa dibantu untuk solusinya gimana, silahkan. Oke, kurirnya mungkin Ibu aku tanya ya, kurirnya tidak mendukungnya seperti apa nih? Maksudnya kayak misalnya dia tidak menjemput kah? Atau misalnya pengirimannya lama kah? Atau seperti apa Ibu? Mungkin boleh dibantu? Oh iya, ini tadi karena kurir yang dipilih ternyata dia same day gitu ya, 1 hari langsung sampai gitu. Mungkin atau Kak Aprisia bisa ke Kak Kevin untuk ditanyakan lebih lanjut, mungkin silahkan. Boleh, yuk Bapak Ibu. Oh ini dijawab Kak Aprisia nih via chatroom. Jadi misal ke Serang Kak, tidak bisa kirim, dia mesti kirim 3 hari gitu. Oke, ya. Jadi memang itulah pentingnya ya Bapak Ibu, kita harus sesuaikan jasa kirim yang kita punya di Shopee dengan produk yang kita punya. Gitu, kadang kita pakai yang reguler itu pengirimannya perlu 2 hari, perlu 3 hari, bahkan lebih. Nah, sedangkan produknya ini harus dibeli dengan fresh nih, atau bisa langsung dikonsumsi kayak gitu kan, nggak cocok ya kalau kita pakai yang reguler. Nah, kalau kasusnya seperti ini, mungkin Kak Aprisia di sini silakan Kakak bisa yang namanya nanti mengganti ekspedisinya. Jangan menggunakan same day berarti ya Kak Aprisia ya. Nanti apalagi ke Serang ya, karena ke Serang ini nggak bisa pakai same day ataupun instan ya. Betul, same day nggak bisa ya. Jadi memang harus yang reguler Kak Aprisia. Ya, pakai yang reguler aja, mau pakai JNT, JNE ini bisa. Ya, nanti ataupun yang lainnya ya disesuaikan aja dengan daerahnya Kak Aprisia, dengan pilihannya Kak Aprisia. Nah, free ongkir juga nggak bisa digunakan ya. Nah, katanya. Jadi ini sebenarnya berkaitan sama Bapak Ibu udah daftar atau belum. Kalau sudah daftar berarti bisa dipakai ya, Kak Husnatul ya. Ketika sudah ini ya, seperti itu. Jadi kalau udah daftar sudah bisa dipakai. Ya. Oke, lanjut Kak Kevin. Ini dari Kak Ponco nih bertanya, kalau akunnya sudah lama nggak di maintenance, kira-kira ini tetap ada atau terhapus Kak Kevin? Oke, pertanyaan bagus ya. Tadi Kak Pora menyampaikan jangan sampai Bapak Ibu lama nggak aktif gitu ya Kak Pora ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa terlihat tokonya ini bisa aktif di mata pembeli.
Nah, kalau dari Shopee, kita nantinya akan melihat juga nih, toko yang sudah tidak aktif misalnya 1 bulan, itu pelan-pelan produknya akan kita hapus, Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu produknya ada 100 gitu ya. Kalau misalnya di bulan pertama nggak aktif nih, ya, ini nanti kita akan hapus 1 ya. Kemudian kita hapus lagi 1 lagi sampai nantinya Bapak Ibu tidak ada produk yang dijual gitu. Jadi sayang banget ya, harus upload lagi, harus ulang lagi gitu. Jadi nggak ada salahnya login aja ya, lihat aja sebentar misalnya, lihat-lihat 5 menit kemudian keluar lagi, itu nggak masalah karena itu terhitung nanti login, jadinya bisa terlihat aktif juga oleh pembeli ya, kayak gitu. Jadi bukan terhapus ya akunnya ya, tapi produknya yang akan dihapus pelan-pelan, tapi ya seperti itu. Oke, jadi kalau kita memang mau jualan, kita harus intens Kak ya. Mana tahu ada yang order produk kita nggak buka gitu kan ya Kak Kevin ya. Nah, betul. Jadi emang harus berkala kayaknya ya Kak Husnatul ya, supaya kita bisa tahu juga nih produk kita kurangnya apa, kan kita perlu melihat juga ya tampilan di dalam Shopee-nya seperti apa. Oke, Kak Kevin, kita masih ada 15 menit dan ternyata rekan-rekan peserta ini antusiasnya dari awal ini luar biasa sekali ya. Jadi banyak sekali pertanyaan yang mungkin mereka berharap bisa membangun produknya nanti setelah event ini selesai. Saya coba bantu untuk sampaikan lagi. Ini dari Kak Jums. Dari Kak Jums ini, kenapa setiap toko yang baru ini katanya susah untuk dicari, Kak Kevin? Oke, toko yang baru susah untuk dicari ya. Jadi Bapak Ibu ya, memang pertama kali ketika mulai jualan, Bapak Ibu memang harus setting terlebih dahulu. Settingnya apa? Setting tadi ya, memasukkan nama tokonya, kemudian juga alamatnya, kemudian nomor telepon dan juga emailnya ini didaftarkan. Biasanya ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu baru pertama jualan, ini pasti ada yang terlewat, entah tidak memasukkan alamat, kemudian juga nomor teleponnya tidak aktif gitu ya, nanti bisa dicek kembali gitu, karena itu salah satu indikator tuh Bapak Ibu. Kalau tokonya udah lengkap berarti kan sudah siap nih untuk orang-orang lihat, sudah siap juga untuk dibelanjakan gitu ya tokonya. Nah, berarti Bapak Ibu harus siapin dulu seperti yang tadi nih, settingan awalnya seperti yang tadi Kak Pora sampaikan. Username-nya kalau misalnya mau diubah nantinya silakan diubah, nomor telepon, email, dan lainnya dilengkapi terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Oke, jadi banyak tips yang tadi sudah disampaikan Kak Kevin tentunya ya, tentang Kak Pora juga tadi menyampaikan bagaimana tips triknya supaya produk kita bisa muncul gitu Kak Kevin ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya pelan-pelan mungkin, sehingga nanti produknya mulai bisa dikenal di Shopee atau marketplace ini gitu kan. Oke, saya lanjut Kak Kevin. Ini ada juga yang bertanya dari Kak Vicky. Ini rasanya sudah punya apa ya, karyawan gitu ya. Jadi bertanya, apakah akun ini bisa dibuka di banyak smartphone gitu, ketika memang dimanage oleh banyak karyawan gitu Kak Kevin. Oke, ya. Pertanyaan bagus ya. Jadi di Shopee, Bapak Ibu, ini ada namanya fitur sub akun. Ya, namanya. Mungkin nanti Mas Vicky bisa kita infokan ya fitur sub akun, atau nanti bisa dicari ya di dalam Google misalnya ya, fitur sub akun Shopee. Ya, nanti di sana Bapak Ibu tinggal bisa masuk nih untuk mengetahui gimana nantinya Bapak Ibu bisa membuat tokonya ini di login-kan di banyak handphone. Kayak gitu ya, di banyak di banyak device. Nah, jadi nanti di fitur sub akun ini Bapak Ibu bisa atur ya, ada misalnya yang tugasnya untuk mengupload produk. Ya, ada tugasnya yang untuk mengecek keuangan. Ya, ada yang tugasnya untuk memproses pesanan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tugasnya bisa diganti-ganti, bisa diubah, bisa dipilih gitu ya. Dan Bapak Ibu juga bisa nanti memberikan akun tersebut yang berbeda dengan akunnya Bapak Ibu. Gitu istilahnya, ketika dikasih nih username dan passwordnya, akun tersebut hanya bisa untuk upload produk misalnya. Ya, akun tersebut hanya bisa untuk proses pesanan, itu bisa nanti dipakai ya, digunakan Kak Vicky. Nah, Kak Pora sudah memberikan ya
ini ada artikel untuk apa namanya fitur sub akun di Shopee. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pelajari dan download panduan sistem sub akun dan nanti juga bisa didaftar apa namanya bisa menggunakan fitur sub akun tersebut juga. Ya, biasanya ini fiturnya ketika sudah aktif berjualan ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya tahapan awalnya setelah upload produk Bapak Ibu sering-sering aktif dulu, sering-sering jualan ya, supaya nanti bisa menggunakan fitur sub akun. Seperti itu ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Kevin. Ini dari Kak Jum tadi masih melanjutkan pertanyaan Kak Kevin mungkin supaya tuntas begitu. Jadi datanya sudah lengkap ternyata, tapi ketika ada yang beli baru muncul produknya gitu Kak Kevin. Oke, berarti produknya ini tidak muncul ya ketika Bapak Ibu sudah melengkapi ya berarti ya untuk apa namanya data-datanya. Sebenarnya memang di Shopee ya Bapak Ibu ya mengenai produk yang muncul ini ada dua kemungkinan. Nah, yang pertama, apakah dia ini produknya ini banyak sekali penjualannya? Yang pertama, atau yang kedua, produk yang dijual ini menggunakan fitur iklan. Nah, sebenarnya dari kita selalu menyarankan Bapak Ibu untuk apa namanya bisa diperbaiki dulu nih judul produknya nih, supaya nanti bisa relevan dengan apa yang orang cari. Jadi nggak perlu harus langsung iklan gitu ya Pak. Di awal-awal mulai berjualan justru kita tidak sarankan Bapak Ibu untuk iklan di awal-awal berjualan, tapi diperbaiki dulu dari tampilan fotonya, kemudian produknya, kemudian juga judulnya ya supaya nanti bisa relevan. Nah, mungkin nanti bisa dicek ya kalau misalnya kendalanya masih sama, tidak muncul ketika di pencarian, mungkin boleh diinfokan secara pribadi ya. Nanti saya akan coba cek juga nih apakah benar-benar tidak ada produknya ataukah ini memang butuh ditangani oleh tim lain gitu ya. Nanti akan bisa dibantu juga. Ya, nanti coba boleh disampaikan ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Terima kasih. Jadi banyak banget ini Bapak Ibu, tentunya kita bisa banyak sekali mengambil manfaat dari kegiatan ini. Tentunya nanti bisa juga Bapak Ibu tetap melanjutkan di grup WhatsApp Kak Kevin ya untuk bertanya apabila masih ada kendala. Masih ada waktu 8 menit Kak Kevin, saya coba sampaikan lagi ini dari Mbak Lena. Mas Kevin izin bertanya, saya sudah dibuatkan akun Shopee beberapa waktu yang lalu, tapi belum aktif. Produk saya kebanyakan satu item per motifnya, jadi saya tidak bisa upload gambar banyak. Nah, ini mungkin Kak Kevin bisa memberikan solusi untuk Mbak Lena. Oke, Mbak Lena tadi berarti tidak bisa mengupload produknya lebih dari satu berarti ya, untuk fotonya ya? Ya, betul. Oke, nah mungkin aku coba praktekin aja gitu ya sama Kak Fora. Tadi sebenarnya kita udah info, cuma mungkin karena Bapak Ibu apa namanya, kita memaklumi karena online gitu ya, pasti kita butuh apa namanya, lebih detail, nggak apa-apa ya. Jadi kita coba praktekin lagi nih. Sebentar aku coba praktekin ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Fotonya cuma bisa satu ya. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu bisa memilih foto ini sampai 9 ya Bapak Ibu ya. Nah, coba saya izin share screen kembali. Nah, di sini sebentar. Oke, ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu tambah produk baru ya di sini, langsung aja pilih fotonya dari galeri. Nah, kemudian ini pasti akan muncul banyak banget ya foto kita di apa namanya di mana-mana nih. Ya. Nah, Bapak Ibu tinggal gampang aja. Misalnya kalau ketika sudah diklik seperti ini, nanti Bapak Ibu ada tulisan checklist di kanan. Ya, di kanan atas ya. Dipencet sampai berwarnanya orange atau biru seperti ini. Nah, ini artinya terpilih satu foto ya tadi ya. Nah, kemudian bisa diklik lagi nih, misalnya ini juga mau kita pakai. Nah, misalnya seperti itu ya, sebentar. Nah, misalnya galeri foto, atau Bapak Ibu bisa juga langsung aja dipencet
checklist yang ada di atas ini ya. Nah, setiap ini kan ada checklistnya nih ya. Dipencet pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Ya, ada 4 foto yang kita pakai nih di sini. Nah, kemudian kita tinggal klik OK di sini. Nah, dia akan muncul. Ya, tuh. Nanti ada tulisannya foto yang sama tidak bisa di ya. Jadi kalau misalnya mau diganti juga foto utamanya tinggal diganti aja, digeser aja. Nah, dia akan ganti. Jadi foto utamanya yang kita mau digeser aja, ditahan, kemudian digeser ke paling depan. Banyak hal yang Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini ya. Di pesawaran itu begini, nggak kok bayar gitu loh. Ini kan pengurus ya, banyak pengurus. Oke Kak Kevin, terima kasih banyak penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya. Masih ada satu pertanyaan ini Kak Kevin. Ini tips cara membangun jualan online di marketplace dari awal bagi seorang entrepreneur muda Kak Kevin. Mungkin tadi sudah juga dijelaskan oleh Kak Kevin dan Kak Pora. Mungkin bisa disampaikan berkaitan dengan bagaimana sih ketika kita mau bangun dari awal sebagai entrepreneur muda. Silakan Kak Kevin dan Kak Pora mungkin. Oke, mungkin dari aku ya, Bapak Ibu. Yang pertama memang ketika kita pertama kali jualan, merasanya sendiri nih. Ya, udah banyak yang jago-jago gitu ya di Shopee, udah banyak yang penjualannya banyak. Nah, mungkin Bapak Ibu merasa minder gitu ya, atau takut nih produknya gak dilirik oleh banyak orang. Nah, di sini sebenarnya teknik yang banyak sekali orang pakai ketika baru pertama berjualan, ini adalah mengajak orang-orang ataupun pembeli-pembeli loyal kita yang pernah belanja ke kita gitu ya, seperti misalnya Bapak Ibu punya loyal customer, ini coba diajak juga belanja di toko kita di Shopee. Karena apa? Karena yang pertama kali Bapak Ibu coba dulu fokus untuk cari ratingnya dulu. Sebenarnya pertama kali. Karena ketika Bapak Ibu udah punya rating nih, orang-orang akan lihat nih. Ratingnya ini reviewnya seperti apa dari orang. Nah, makanya ajak dulu calon pembeli loyal customer kita nih yang mereka udah tahu produk kita untuk belanja di toko kita dan minta mereka memberikan reviewnya juga. Ya, otomatis kalau udah sering beli biasanya reviewnya sudah bagus ya. Sudah tahu nih produk-produk kita. Nah, ini makanya coba diajak juga untuk belanja dan dapetin rating ataupun review sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian juga jangan malu-malu ya Bapak Ibu untuk share produknya sebanyak-banyaknya. Karena seller-seller saya pun ya banyak yang punya jadwal rutin ya untuk mereka share di statusnya, ya kadang share ke grup WhatsApp gitu. Jadi nggak pernah malu karena memang itu caranya mereka untuk cara kita untuk bisa menebarkan jala sebanyak-banyaknya. Gitu, makanya Bapak Ibu juga bisa nih ya, semakin banyak juga tebar jalanya, share sebanyak-banyaknya ya. Jadi jangan sampai malu untuk share produk-produknya gitu ya ketika berjualan di sosial media. Nah, mungkin Kak Pora mau menambahkan? Oke, baik. Kalau dari aku sih sebenarnya cukup ya Kak Kevin ya, karena tadi juga banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus dari peserta kita nih. Alhamdulillah gitu ya, hari ini aktif-aktif banget pesertanya, banyak juga yang hadir. Dan saya ingin mengingatkan lagi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung gitu ya, mungkin mau berjualan produk apa gitu ya, gimana cara upload produknya, atau mungkin tadi aplikasinya masih error ya. Jadi kalau misalkan mau bertanya di grup itu boleh banget, karena nanti aku sama Kak Kevin yang akan bantu jawab untuk pertanyaan teman-teman semua. Kayak gitu ya. Mungkin nanti dari Kak Kusnatu juga boleh ya bantuin semangat ini pesertanya gitu. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya di grup gitu. Kita akan bantu juga nih gitu ya di grupnya langsung. Jadi kalau bertanya mungkin boleh di grup dan langsung di-mention aja ya, baik saya ataupun dari Kak Kevinnya gitu ya. Takutnya kalau misalkan nanti Japri ketumpuk gitu ternyata. Jadi lebih baik tanyanya di grup aja gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Kevin, Kak Pora. Rekan-rekan peserta kegiatan hari ini luar biasa sekali ya. Saya sendiri mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentunya tentang bagaimana kita bisa berkembang untuk berjualan online di marketplace gitu ya. Karena memang tahun-tahun ini marketplace ini banyak jadi
nomor satunya gitu untuk penjualan online. Bahkan kalau di Shopee sekarang ternyata sudah ada penjualan makanan gitu ya, Kak Kevin ya. Tentu ini menjadi satu hal yang sangat membantu sekali masyarakat, baik UMKM maupun kita sebagai customer-nya gitu. Oke Kak Kevin dan Kak Pora, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Rekan-rekan sekalian juga terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum saya tutup, Kak Kevin, Kak Pora, izin kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu, rekan-rekan sekalian. Mohon untuk bisa menghidupkan kameranya semua, Bapak Ibu peserta kegiatan hari ini, supaya kita bisa dokumentasikan gitu ya. Nanti akan saya pandu untuk foto bersamanya. Mohon silahkan Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya. Sudah Kak? Oke, bisa yang belum menghidupkan on cam silahkan bisa on cam. Oke ya, di slide pertama Bapak Ibu saya hitung sampai dengan 3, bisa tersenyum semangat gitu ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang kedua Bapak Ibu. Semangat. 1, 2, 3. Cukup Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi Kak Kevin, Kak Pora, luar biasa sekali membangun para UMKM. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih maju lagi dengan peran daripada marketplace untuk membangun usahanya supaya bisa menjadi usaha yang lebih baik lagi, lebih maju lagi untuk kita bersama. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta, seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara ini. Hadirin yang berbahagia, di saat ini kita sudah memasuki penghujung acara. Demikianlah acara sesi kedua pada kegiatan onboarding di tahun ini. Saya Husnatul Amaliyah mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta, kepada pemateri apabila dalam kegiatan ini saya memandu acara banyak kekurangan. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya kita masih bisa bertemu lagi dengan semangat yang baru, dengan aktivitas yang baru, tentunya para UMKM ini bisa lebih berkembang lagi dalam usahanya. Saya pamit undur diri, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk seluruh peserta, mohon untuk tetap di dalam grup terlebih dahulu, di dalam Zoom terlebih dahulu. Jangan off terlebih dahulu. Bapak Ibu peserta tetap di dalam Zoom terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Kak Kevin, Kak Pora, terima kasih. Baik Bapak Ibu peserta, mohon untuk tetap berada di Zoom terlebih dahulu karena nanti setelah ini akan ada sesi pengarahan dari penyelenggara sehingga nanti akan mempermudah kegiatan kita di hari kemudian.